Selamat pagi anak-anak kelas 5. Jumpa lagi dengan Pak Teddy dalam PJJ kita hari ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di tema yang keenam ini. Nah, di sini kita akan membahas hari ini tentang fauna di Indonesia, bagaimana nanti persebarannya, lalu juga nanti kita akan membahas tentang bunga nasional di Indonesia, lalu nanti kita akan juga belajar bagaimana letak astronomis, letak wilayah negara kita, ya. Bagaimana secara astronomis ada garis khayal, yaitu nanti garis lintang dan garis bujur. Juga bagaimana nanti kita belajar mengenal pembagian daerah satuan waktu di Indonesia. Ternyata di Indonesia kita memiliki 3 daerah satuan waktu, ya, yang masing-masing punya selisih 1 jam, ya. Nah, daripada itu anak-anak silakan yang di rumahnya memiliki atlas atau peta, silakan boleh dibuka, ya. Nah, yang pertama, anak-anak kita akan belajar bagaimana tentang flora dan fauna. Nah, di sini flora dan fauna, mungkin nanti kita akan bahas dulu tentang fauna. Di Indonesia ternyata dulu ahli flora dan fauna Alfred Weber dan Wallace membagi wilayah fauna menjadi 3 bagian, yaitu fauna asiatis, fauna peralihan, dan fauna australis. Nah, ketiganya dipisahkan oleh garis Weber dan garis Wallace, ya. Garis Weber adalah garis yang digambarkan oleh Weber untuk memisahkan habitat fauna tipe Australia dengan fauna tipe peralihan. Nah, garis Wallace adalah garis yang digambarkan oleh Wallace untuk memisahkan habitat fauna tipe peralihan dengan fauna tipe Asia. Nah, di sini ada contohnya, contoh-contoh fauna tipe asiatis. Ya, contohnya harimau, kera, gajah, dan orangutan. Yang kedua, yang B, fauna peralihan. Contohnya komodo, anoa, babi rusa, burung maleo, dan burung kakatua. Yang ketiga atau yang C, fauna australis, yaitu contohnya burung cendrawasih, nuri raja, kanguru, kuskus, musang berkantung, tikus berkantung, dan kasuari. Nah, mungkin ada yang bertanya sampai sini, kenapa disebut asiatis? Berarti kalau asiatis ada kaitannya dengan Asia, tidak? Nah, hewan yang dimaksud di sini berarti ini dipengaruhi oleh hewan yang mirip-mirip dengan ada di daerah Asia. Nah, yang di Asia kita tahu negara-negara di Asia itu apa saja, ya. Yang berikutnya kenapa ada yang disebut dengan peralihan? Nah, peralihan itu berarti ada gabungan, percampuran antara asiatis dan Australia. Lalu juga kenapa disebut fauna Australia? Karena hewan tersebut juga terpengaruh oleh hewan-hewan yang ada di dataran Australia. Nah, kita lihat di sini untuk gambarnya, teman-teman. Nah, di sini persebaran hewan di Indonesia tadi yang dikatakan oleh Pak Teddy, ini adalah garis Weber. Ya, ini garis Weber memisahkan di sini ada hewan australis di sini dan hewan peralihan. Nah, yang tengah-tengah ini adalah hewan tipe peralihan. Nah, ini yang disebut dengan garis Wallace. Garis Wallace itu memisahkan antara tipe peralihan dan tipe asiatis. Berarti di sini itu adalah hewan yang memiliki tipe asiatis. Berarti ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, lalu juga Bali, ya, NTT mungkin, ya. Nah, berikutnya yang tipe peralihan itu berada di Sulawesi, ya, lalu juga di sini mungkin daerah-daerah yang ada di selatannya itu berarti seperti Flores, ya, di situ, ya. Lalu berikutnya ada hewan-hewan yang tipe australis, itu berarti ada di timur Indonesia, ya, ada di Papua, ya. Itu, ya, teman-teman, untuk persebaran hewan atau fauna di Indonesia. Nah, mari kita lanjutkan yang berikutnya, teman-teman. Di bawah ini ada Indonesia juga memiliki bunga nasional yang ditetapkan. Nah, banyak sekali bunga di Indonesia, tapi di sini ditetapkan sebagai bunga nasional. Yang pertama, bunga melati putih atau disebut sebagai dengan puspa bangsa. Ada juga bunga anggrek bulan, ya, sebagai puspa pesona,
Dan yang ketiga adalah bunga padma raksasa, ya, atau Rafflesia arnoldi, atau sebagai puspa langka. Nah, ini contohnya ya. Nah, jadi teman-teman nanti mungkin siapa tahu di rumah ada yang punya anggrek, ya, melati, ya, bahkan pernah berkunjung mungkin ke beberapa tempat yang mungkin pas sedang muncul bunga Rafflesia. Nah, di sini ya, itu. Jadi bunga Rafflesia sebagai puspa langka, anggrek bulan sebagai puspa pesona, melati sebagai puspa bangsa, ya. Itu teman-teman. Lalu di sini mungkin kalian juga bisa mengambil banyak contoh ya bunga nasional Indonesia, ya. Siapa tahu di antara kalian juga di rumah punya melati, punya anggrek bulan, ya. Disitulah salah satu bagaimana cara supaya tumbuhan itu tidak punah, ya, dirawat ya. Nah, yang berikutnya teman-teman kita akan melihat yaitu tentang dangkalan, ya. Dangkalan, apa yang disebut dengan dangkalan, teman-teman? Dangkalan di Indonesia ya itu ada dua. Apa yang dimaksud dangkalan? Dangkalan itu suatu dari sebuah bagian laut itu ya yang kedalamannya kurang dari 200 meter ya di permukaan laut. Jadi kurang dari 200 meter. Nah, dangkalan di Indonesia ada dua, yaitu dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Dangkalan Sunda berada di bagian barat Indonesia, itu letaknya ada di sekitar Selat Sunda ya, dekat Selat Sunda masuk lalu juga ke perairan Selat Kalimata ya. Nah, itu. Lalu dangkalan Sahul berada di bagian timur Indonesia. Nah, kalian bisa buka atlas atau peta, itu ada di sekitar mendekati ke Papua ya. Itu untuk dangkalan. Lalu berikutnya teman-teman kita juga melihat sekarang letak astronomis Indonesia. Nah, teman-teman, letak astronomis Indonesia di sini ya, kita akan lihat secara astronomis letak Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Lalu seperti apa Pak? Maksudnya garis lintang dan garis bujur. Mungkin waktu dulu kalian kelas 4 pernah belajar juga ya. Nah, kita akan lihat di sini. Nah, kita akan lihat yang punya peta atlas boleh dibuka. Nah, teman-teman, garis yang ada di sini itu ini garis khayal, tidak ada di dalam sebenarnya, tapi di peta itu membantu untuk melihat daerah tersebut, batas-batasnya, lalu letaknya ada di mana. Nah, di sini teman-teman ada garis lintang utara dan garis lintang selatan. Lalu kenapa ada lintang utara, lintang selatan? Pembatasnya apa? Di sini ada yang disebut dengan garis 0 derajat. Garis 0 derajat ini disebut juga garis khatulistiwa. Maka kalau garisnya, letaknya wilayahnya itu ada di bawah atau di selatan garis khatulistiwa disebut lintang selatan. Tapi kalau daerahnya ada di utara khatulistiwa maka disebutnya lintang utara. Lalu bagaimana dengan garis bujur? Garis bujur kenapa Pak ini bujur timur semua? Karena Indonesia kita titik nolnya itu garis bujur itu berada di Greenwich ya, berada di Greenwich, kota di Inggris ya. Di sana merupakan titik pusat daripada garis bujur. Maka kita Indonesia termasuk bujur timur semua ya ini. Nah, batasnya sampai mana? Nanti sampai tengah-tengah. Baru nanti setelah Indonesia ada ke Samudra Pasifik, lalu nanti ke sana menuju ke benua Amerika, maka itu akan mulai masuk ke bujur barat ya. Nah, itu tadi tentang sekilas. Maka kenapa batas Indonesia 6 derajat lintang utara? Dilihat dari mananya? Lihat, paling utara daerah Indonesia itu ada di 6 derajat lintang utara, yaitu di sini ada yang paling ujung atas itu berarti lihat yang ujung Sumatera. Ya, ujung Sumatera. Nah, itu paling di atas. Nah, kalau kalian lihat di peta silakan dilihat ya. Lalu yang paling selatan lihat itu ada pulau-pulau yang Indonesia ada yang berada di 11 derajat lintang
utara ya. Lalu kita lihat lagi batas timur dan barat. Ya, dari timur lihat ya dekat dengan Pulau Sumatera itu ada di 95 derajat bujur timur. Nah, lihat di bujur barat, bujur timur ya, sama bujur timur. Ini masih kita tetap bujur timur. Yang di sebelah barat maksudnya, yang di sebelah barat masih tetap bujur timur. Lihat yang di sebelah timur. Ya, di Papua itu juga masuk ke 141 derajat bujur timur. Nah, itu untuk letak secara astronomis ya, secara garis astronomis. Adapun nanti letak secara geografis. Geo itu berarti tanah ataupun mungkin wilayah. Ya, kalau geografis berarti sebelah utara Indonesia itu berbatasan dengan mana saja, daratannya apa, ataupun perairannya atau lautnya itu apa. Sebelah selatan misalnya berbatasan dengan Samudra Indonesia atau Samudra Hindia. Nah, sebelah timur berbatasan dengan ada Papua Nugini. Sebelah barat juga berbatasan dengan ada Samudra Hindia, ya. Lalu sebelah utara itu di sini ada di Pulau Kalimantan itu ada 2 negara, yaitu negara Malaysia dan Brunei Darussalam. Lalu juga di sini ada perairan Laut Cina Selatan, ya, itu di utara. Nah, teman-teman, berikutnya tentang bagaimana pembagian waktu di Indonesia. Nah, pembagian waktu seiring dengan perputaran bumi mengelilingi matahari, sehingga kalau kita lihat globe ataupun tiruan bumi berputar, kan kalau bumi itu bulat berarti 360 derajat. Dibagi dalam waktu satu hari itu kurang lebih 24 jam, tapi dalam tepatnya itu tidak sampai 24 jam, 23 jam, 56 menit dan berapa detik gitu ya. Nah, di sini akhirnya ketika bumi berputar, nah kita dibagi ya. 360 dibagi 24, hasilnya adalah 15. Maka setiap 15 derajat itu akan selisih 1 jam. Ya, maka Kak, tidak heran kalau kalian mungkin lihat di beberapa daerah ketika tahun baru seperti kemarin, kenapa daerah A sudah duluan atau daerah B belum merayakan tahun baru? Ya, karena selisih waktu itu ya. Nah, di Indonesia kita kenal ada 3 daerah satuan waktu ya. Itu yang pertama waktu Indonesia bagian barat, yang ketiga adalah waktu Indonesia bagian tengah, dan yang ketiga adalah waktu Indonesia bagian timur ya ini. Jadi teman-teman, mana saja yang termasuk waktu Indonesia bagian barat? Contohnya di sini adalah Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Mana yang termasuk waktu Indonesia bagian tengah? Itu contohnya di sini Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Mana yang termasuk waktu Indonesia bagian timur? Itu adalah contohnya Papua Barat, dan pulau kecil lainnya. Nah, tadi kita lihat di gambar di sini. Ini batasnya ya. Batas dari WIB, WITA, dan WIT waktu Indonesia bagian timur. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak, memahami materi kita hari ini. Silakan nanti kalian boleh buka atlas atau peta untuk bisa lebih paham lagi dan dibaca lagi. Nanti Pak Teddy akan simpan untuk materinya di classroom. Ya, selamat pagi, selamat menyimak. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami materinya. Terima kasih semuanya. Salam sehat selalu.